Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayat 39. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara terkasih, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini, kita sebenarnya sedang melihat sisi kemanusiaan Tuhan Yesus yang sangat jujur dan apa adanya. Di Taman Getsemani yang sunyi itu, Tuhan Yesus sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, itu adalah doa yang terasa sangat dalam karena memperlihatkan dua hal penting yang bisa kita pegang dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama saudara, ini soal kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang berpura-pura menjadi superhero yang tanpa rasa takut dalam kemanusiaan. Melainkan ia menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, kita boleh saja merasa gentar dan jujur mengakui kalau ada cawan, ada penderitaan yang kita hadapi, dan itu berat sekali. Ini menjadi pengingat bagi kita semua saudara bahwa dalam berdoa, kita tidak perlu memakai topeng atau kata-kata yang terlalu puitis semata-mata karena Tuhan jauh lebih menghargai hati yang jujur. Meskipun hati itu sedang merasa sangat lelah atau hampir menyerah. Yang kedua saudara, ini bicara ketaatan yang mengalahkan ego. Saudara, yang luar biasa juga adalah saat Tuhan Yesus tidak berhenti hanya pada keluh kesahnya. Kalimat tetapi janganlah seperti apa yang aku kehendaki adalah titik balik yang krusial, di mana Yesus memilih untuk menjauhkan seluruh keinginan pribadinya demi rencana Bapa yang jauh lebih besar. Inilah sebenarnya bentuk nyata dari biji gandum yang jatuh ke tanah yang kita bahas kemarin. Sebuah keputusan untuk tetap setia pada tujuan mulia meski kedagingan kita merasa sangat lemah. Saudara, dalam hidup ini kita pasti sering bertemu dengan cawan yang pahit. Entah itu saat harus mengampuni orang yang menyakiti kita, atau saat harus tetap jujur di tengah lingkungan yang penuh kecurangan. Implementasi ketaatan itu memang bukan soal perasaan, karena seringkali perasaan kita justru menolak, melainkan soal keputusan iman untuk berkata, Tuhan, aku mungkin tidak suka, tidak nyaman dengan situasi ini, tapi aku memilih untuk lebih percaya pada rencanamu daripada keinginanku sendiri. Saudara terkasih, mari kita sadari bahwa ketaatan yang tulus memang seringkali harus melewati jalan yang tidak nyaman. Tetapi percayalah saudara, saat kita berani melepas kendali dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, disitulah kuasanya akan bekerja untuk mendatangkan segala macam kebaikan yang luar biasa bagi hidup kita. Demikianlah permenungan kita pada hari ini saudara. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sungguh mengerti beratnya pergumulan hidup kami. Cawan-cawan pahit yang ada di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali masih memaksakan kehendak dan rencana kami sendiri. Hari ini kami mau belajar untuk jujur di hadapan-Mu, sembari tetap memilih untuk taat mengikuti tuntunan-Mu, berserah penuh pada rencana-Mu yang penuh damai sejahtera. Biarlah rencana-Mu yang sempurna itu jadi dalam hidup kami, karena kami tahu masa depan kami aman di dalam genggaman tangan. Amin.